Alkisah, negeri Mataram baru saja mengalami perang besar yang memporak-porandakan negeri. Perang ini disebut sebagai Perang Suksesi Jawa I. Demikian parahnya kerusakan negeri, sehingga ibu kota dipindahkan ke Kartasura. Setelah perang usai, Mataram kembali menata diri dengan pemerintahan yang baru. Yang berdiri sebagai raja adalah Susuhunan Amangkurat II, putra dari Susuhunan Amangkurat Agung yang mangkat di Tegal Arum. Jalannya pemerintahan negeri Kartasura dibantu oleh Pangeran Puger yang bertindak sebagai pati. Pangeran Puger adalah putra dari Amangkurat Agung, sekaligus adik raja yang berkuasa. Diceritakan Pangeran Puger ini mempunyai banyak putra, 2 perempuan dan 7 laki-laki. Putra yang sulung perempuan yang bernama Raden Ayu Lembah sangat cantik, mengalahkan para bidadari. Sudah sejak kecil digadang-gadang menjadi istri para putra raja. Panenggak atau putra kedua bernama Raden Teja. Adiknya lagi bernama Raden Mesir yang tampan. Adiknya lagi Raden Papak, dan yang bungsu Raden Kawa. Kelima putra ini dari istri selir. Adapun istri Padmi atau pertama berasal dari Trajuminahan, juga sudah mempunyai 3 putra yang semuanya laki-laki. Yang pertama Raden Surya, kedua Raden Sesangka, dan yang ketiga Raden Sudama. Ketiganya sungguh-sungguh tampan rupawan. Pangeran Puger sangat mengasihi para putra-putranya. Sementara itu di Kedaton, Prabu Amangkurat sedang bercengkrama dan permaisuri. Sang Prabu berkata, "Panggillah putramu, Adipati Mangkunegara." Yang diperintah segera bergegas memanggil sang putra. Yang dipanggil pun segera menghadap dan mengaturkan sembah. Sang Prabu berkata kepada sang putra, "Anakku Pangeran Adipati, engkau sudah dewasa, sudah menjelang masa biraimu, dan waktunya untuk membangun rumah tangga. Engkau menikahlah dengan saudaramu yang sudah kujodohkan sejak kecil, yakni anak dari adikku, Pangeran Puger, seorang gadis jelita yang bernama Nini Lembah, yang sudah kujodohkan denganmu sejak kecil. Sekarang, lestarikan perjodohan itu." Pangeran Adipati berkata sambil menyembah, "Hamba belum pernah melihat putri dari adik Paduka." Berkata sang Prabu, "Kalau begitu, segeralah ke Kapogeran." Sang putra segera menyembah dan melaksanakan perintah. Tidak berapa lama sudah sampai di Kapogeran, kediaman Pangeran Puger. Ketika itu putra Pangeran Puger yang bernama Raden Teja sedang berada di pintu. Kaget melihat datangnya sang kakak, segera masuk dan melaporkan kepada ayahandanya. Pangeran Puger berkata kepada para putranya, Surya, segera siapkanlah penyambutan, dan kau Teja, segera keluar, dan anakku Pangeran Adipati persilakan masuk." Raden Teja segera keluar menemui Pangeran Adipati. Sementara Pangeran Puger pun turut menyambut sang keponakan. Tangan sang pangeran digandeng Pangeran Puger masuk ke puri. Sesudah nyaman duduk di tempat yang sudah disediakan, para putra turut menemani pangeran. Pangeran Puger berkata, "Nah, kebetulan sekali berjalan-jalan sampai ke sini. Apakah ada perintah dari ayahandamu kepadaku?" Yang ditanya hanya menjawab, "Saya diperintah oleh ayahanda untuk datang ke sini." Seketika Pangeran Puger mengerti maksud dari sang kakak. Raja menyuruh Pangeran Adipati datang ke kediamannya. Raden Sudiro dilirik oleh sang ayah dan segera paham maksudnya. Dia segera memanggil kakak perempuannya, Raden Ayu Lembah, kaget melihat kedatangan sang adik. "Ada apa engkau datang ke sini?" Raden Sudiro berkata, "Saya diperintah ayah agar kakak menghadap ayah dengan membuat tempat kinang."
Raden Ayu Lembah bertanya, ada apa ayah menyuruh menghadap dengan membawa tempat kinang? Siapa tamu yang datang? Raden Sudiro berkata, tamunya adalah kakak Pangeran Adipati. Raden Ayu Lembah berkata, kok tumben kakak Pangeran Adipati bertamu ke sini? Duh, saya enggan. Walaupun masih saudara sendiri, tapi sudah sama-sama dewasa. Dan antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya saya tidak mau. Raden Sudiro membujuk sang kakak. Kakak, jangan sampai engkau membangkang. Tidak urung, pasti terkena marah ayah anda. Sudah menghadap Raden Ayu Lembah dengan membawa tempat kinang dan segera mengaturkannya kepada ayah anda. Pangeran Puger berkata pelan, engkau haturkan kepada Gustimu, yang disuruh menyembah dengan sangat malu hatinya, tetapi sangat takut kepada ayandanya. Segera diaturkan tempat kinang kepada Pangeran Adipati. Yang diberi tempat kinang membelatkan wajah sang putri sampai tertekun dan terbayang-bayang. Raden Ayu Lembah mengaturkan sembah dan segera mundur dengan sangat malu hatinya. Sang Pangeran Adipati berkata kepada sang paman, adik Ayu Lembah ini berapa usianya? Pangeran Puger menjawab, dengan Ananda hanya selisih 1 tahun. Ketika dulu masih di Mataram, Ananda Pangeran sudah disapi dan adinda ini masih menyusui. Pangeran Adipati segera mohon pamit dan kembali ke keraton menghadap sang raja. Sudah melapor apa yang terjadi mulai awal sampai akhir. Tersenyum sang raja berkata pelan, anakku, segeralah pulang ke rumahmu. Pesanku, kalau engkau sudah menjadi suami dari Nini Lembah, yang bisa engkau ngomong kepada istrimu, ketahuilah, kalau aku meninggal kelak, engkau yang menggantikan sebagai raja. Pamanmu Adipati Puger itu, ya Masomo, dan juga adik di Madura, bersama-sama Masomo dan Adipati Surabaya. Ketiganya punggawa yang ku pesankan kepadamu, jangan sampai engkau buat kecewa. Kelak, apa yang mereka katakan, turutilah wahai anakku. Tidak akan lestari engkau menjadi raja di Kartasura kalau tidak bisa membuat nyaman ketiga punggawa itu. Tidak akan langgeng engkau menjadi raja dan akan rusak negara. Pangeran menyembah dan pulang ke kediamannya karena hari sudah larut malam. Paginya, ketika hari Senin, Sang Prabu menggelar pisauanan di hadapan segenap bala tentara. Orang-orang besar berada di depan, diapit para Magersari dari kiri dan kanan. Begitu berwibawa Sang Prabu, laksana matahari yang bersinar terang, dikelilingi para abdi dalam keparat, prajurit Jagabaya, prajurit Sangkranyana, prajurit Yuda Menggala, Nirbaya, Kartiasan, Wisamarta, Brajanala, dan Wirabraja, prajurit Pratayuda Kanoman, Martaloto dan Singonegoro, Mantri Andom dan Gandak, dan semua prajurit yang ada di keraton lengkap hadir. Juga hadir Niaga, Kabayan, Carik, Gamel, Judipati, Jagasuro, Margasura, Tuapuru, Gowong, dan Panajengan. Sang Adipati Puger sudah menghadap, duduk berjajar dan Pangeran Arya Mataram dan Pangeran Panular, juga dan para Adipati Pangeran Arya Sindureja dan Pangeran Wiradigda dan Tumenggung Urawan, Tumenggung Mangkuyuda, Tumenggung Natayuda, dan Ki Tumenggung Wiraguna. Juga telah hadir para kanduruan, Kiai Mangkunegara, Kiai Sumabrata, Padarongga, Demung, Pecatanda, Ondamoi, Ngabeit, dan Arya Jasupanteng. Sang raja memberi syarat agar Pangeran Puger mendekat. Yang dipanggil segera mendekat sambil menyembah serta menyentuh kaki sang raja. Sangat takutlah Pangeran Puger kepada kakandanya. Setelah Pangeran Puger duduk di hadapan sang raja berkata pelan, adik, anakmu Nini Lembah akan aku minta untuk kujurokan dan anakku
Adipati Anom." Sang adik menyembah, tak menolak kehendak raja. Walau hidup mati pun diaturkan sang raja. Sang Prabu bertitah kepada Pati Sindurejo, "Si penghulu, panggillah segera." Penghulu sudah menghadap, dan ketika sedang berbincang mendadak datang utusan dari Sampang membawa surat yang segera diambil oleh Kipati. Surat diaturkan kepada raja dan dibaca segera. Sinuhun berkata, "Wahai Sindurejo, balaslah surat dari adik Adipati Sampang ini. Katakan, kelak kalau sudah genap 7 bulan, aku akan panggil kembali ke kota raja." Sindurejo menyembah mematuhi perintah. Sang Prabu segera masuk puri, diiringi para wanita. Sesampainya di puri, Pangeran Puker dipanggil, beserta segenap para penggawa. Ki Penghulu dan Ki Ketip sudah datang. Sang pangeran sudah dipanggil. Pangeran datang dengan mengaturkan sembah. Sang Prabu berkata kepada penghulu, "Hai penghulu, anakku nanti nikahkanlah dengan anak adikku di Kapugeran." Penghulu mengaturkan sembah kepada sang raja, lalu memanjatkan doa. Tak diceritakan secara rinci jalannya ijab kabul. Khotib segera membaca sholawat dan keluar dari tempat akad nikah. Semua warga bersorak dalam puri dengan suara gemuruh tanda sukacita. Sang raja berkata kepada Pangeran Puker, "Dik, segera pulanglah dan riaslah anakmu." Pangeran Puker meninggalkan tempat dengan menyembah. Sesampai di Kapugeran, berkata kepada istrinya, "Dek, segera riaslah anakmu. Nanti sore anakmu diambil masuk ke istana." Istrinya menjawab dengan menyembah. Raden Ayu Lembah segera dirias oleh ibunya. Para bibi menghadap kepada yang mirip Dewi Rati. Semua membujuk-bujuk sang putri yang saat galau hatinya karena sudah mendengar kalau Raden Mantri atau Pangeran Adipati berwatak rusuh dan rakus. Maka hati menjadi ragu-ragu menerima perjodohan ini, hanya semata-mata karena takut kepada sang ayah. Para bibi terus membujuk sehingga sang putri kembali gembira. Diberi ganti pakaian bawah sang putri yang mirip oleh Dewi Rati oleh sang ibu, dan diberi wangian. Sudah dipakaikan kampuh dan dirias tuntas. Tampak penampilan kalau dilihat seperti bulan di pagi hari, bersinar samar-samar, membuat kesengsem yang melihat. Terlihat wajahnya berseri, rambutnya bagaikan ombak lautan, bertabur bunga, semakin menambah harum. Bulu mata lentik, mata sayu karena kurang tidur. Alis seperti bulan tanggal 1, gigi seperti deretan mutiara, dada bidang luas, payudara seperti kelapa gading. Kalau berjalan, bergoyang-goyang membuat kepincut. Sungguh, bahkan di dalam mimpi pun belum ada yang pernah melihat wanita yang demikian. Benar-benar ratunya para gadis. Kita tinggalkan yang seperti Dewi Rati. Sementara itu, Raden Ayu Sinduraja diutus sang raja datang ke Kapugeran beserta istri para bupati. Sudah sampai di hadapan Pangeran Adipati Puker. Pangeran Adipati Puker berkata kepada istrinya, "Nah, Dinda, putramu segera berangkatkanlah." Sang istri menyembah lalu berangkat. Tangan sang putri digandeng Raden Ayu Sindureja, dinaikkan ke tandu dan diiringi para bibi dari Kapugeran. Tidak diceritakan di jalan, sampailah sudah di keraton. Tandu sudah lalu masuk ke dalam keraton, lalu terus berhenti bangsal, lalu terus berhenti di bangsal Sri Menganti. Raden Ayu Lembah dipersilakan turun dari tandu, disambut para istri punggawa keraton. Permaisuri pun turut menyambut sang penantu. Tangan kanan digandeng Kanjeng Ratu Kencana, tangan kiri digandeng Kanjeng Ratu Kilen. Segera dibawa masuk ke dalam puri dan dipertemukan dengan Raden Mantri. Keduanya lalu menyembah dan sungkem pada sang raja. Sang raja berkata, "Anakku Pangeran Adipati yang bisa ngomong pada istrimu, karena itu masih saudaramu sendiri.
Kedua putra menyembah patuh. Sang Prabu berkata pelan, "Dinda Permaisuri, putramu bawalah ke Gandok Barat." Kedua istri menyembah, segera membawa kedua mempelai ke Gandok Barat. Sudah dipertemukan sang putri dan sang tampan. Terlihat keduanya seperti Kamajaya dan Rati. Kedua ibu permaisuri sangat suka hati. Menghapit kedua mempelai. Di hadapan mereka duduk berjajar para istri Punggawa. Terlihat air mata sang putri jatuh di pipi karena rasa hati yang bercampur. Setelah hari menjelang sore, kedua pengantin dipersilakan masuk ke peraduan. Pangeran tak sabar dalam hati, lalu disambut sang putri dan menepis tangan pangeran. Pangeran kembali hendak merangkul sambil merayu dan kata-kata semanis madu. Katanya, "Duhai tuanku, sudah sepantasnya orang cantik, banyak pujian, tapi sungguh membuat jatuh cinta." Tak diceritakan yang terjadi selanjutnya. Pangeran semalam tidak tidur, hanya selalu membujuk-bujuk istrinya yang selalu menolak. Tetapi pangeran sudah berpengalaman dalam menaklukkan wanita. Tampaknya kehendaknya pun kesampaian. Matahari sudah terbit, sudah selesai yang memadu kasih. Pangeran duduk berdua. Ibu suri datang disambut oleh keduanya. Sang putri lalu dirias, dan keduanya dihadapkan sang raja. Sangat suka hati raja berkata kepada Raden Ayu Sindureja, "Ayo, segera iringilah kedua putramu ini." Kedua putra mengaturkan sembah, segera beranjak keluar. Ibu suri menghantar sampai keluar. Keduanya menuju ke kediaman Pangeran Puger. Tak berapa lama sampailah mereka di Kapugeran. Pangeran Puger menyambut kedua putra, diiringi semua istri dan putra-putra Kapugeran. Kedatangan sang Raja Putra diiringi beberapa prajurit berkuda yang segera turun dari kuda masing-masing, dan sang putri turun dari tandu, segera disambut oleh sang ibu. Sang putra raja sungkem kepada sang paman, lalu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Juga para istri Tumenggung yang mengiringi pangeran. Tak ketinggalan para bupati yang dipimpin oleh Pangeran Arya Mataram dan Pangeran Panular. Peristiwa besar ini ditandai dengan sengkala tahun. Wong kekali ngobahaken jagat. Setelah itu para Punggawa bersuka-suka dengan pentas tayub di Kapugeran. Suasana di Kapugeran riuh oleh sorak-sorai kegembiraan dari para Punggawa dan yang hadir. Setelah semalam di Kapugeran, sang putra raja kembali ke kediamannya di Kadipaten, diiringi semua Punggawa. Sudah sampai mereka di Kadipaten. Pesta berlanjut semalam dengan main dadu. Paginya, para adipati bubar pulang. Sementara itu, sang pengantin selalu memadu kasih. Pangeran Adipati berkenan memanggil sang adik, Raden Sudiro, ke Kadipaten sendirian. Tampak sangat kasih sang pangeran kepada sang adik ipar itu. Sang putra raja duduk di bangku emas, berjajar tak pernah pisah dengan istrinya. Raden Sudiro sudah menghadap. Sang pangeran berkata manis, "Majulah, mendekat ke sini, Dik. Apakah engkau sudah punya nama?" Sang adik menjawab, "Sudah, yakni Surya Kusumo." Siapa lagi adik lain yang sudah punya nama? Raden Sudiro menyembah. Adik papa sudah bernama Raden Antawirya. Dik Mesir bernama Raden Marta Taruna. Di Kawa diberi nama Raden Diparatuna. Pangeran berkata lagi, "Adikmu si Surya sekarang namanya siapa?" Raden Sudiro menyembah. Adik Surya sekarang bernama Surya Saputra, masih membawa nama kecilnya. Pangeran tampak tidak suka. Menarik nafas lalu berkata, "Tidak lazim bernama Surya Saputra.
seperti gubernur saja. Beritahu dia, aku beri nama Wangsa Taruna. Itu lebih baik, jangan Surya Saputra. Pangeran selama ini memang tidak suka melihat Raden Surya Saputra. Di antara saudaranya, putra-putra Kapugeran, memang hanya satu Raden Sudiro inilah yang dikasihi. Bahkan dengan pangeran, boleh tidak memakai bahasa halus, hanya bahasa ngoko saja. Raden Suryakusuma sudah diizinkan pulang. Sang putri melirik, pelan berkata, "Kakanda, permintaanku, jangan seperti itu kepada saudaraku. Kok kesannya menyanyiakan. Siapa yang sebaiknya direpotkan kelak kalau bukan saudara? Lainnya takkan sanggup. Mana ada nama aku dilarang. Baru ada yang seperti Paduka ini. Lazimnya saudara ipar diangkat kedudukannya, bukan malah mengganti nama Surya Saputra menjadi Wangsa Taruna. Sayang sekali, saudaraku orang gagah dan tampan diberi nama Wangsa Taruna." Sang pangeran tersenyum berkata pelan, "Tidak, Dinda, memang sudah pantas memakai nama Wangsa Taruna saja, tanda bahwa saudaraku." Sang putri menjawab, "Duh, pintar sekali pesilat lidah. Walau maksudnya baik, tetap lahirnya buruk. Nama Wangsa Taruna patutnya untuk orang desa." Sang putri sakit hati, tetapi dipaksakan gembira. Dalam luka hatinya. Sementara itu sang Raden Suryakusuma sudah sampai di Kapugeran, sudah bertemu dengan para saudaranya. Kepada mereka dikatakan kalau nama Surya Saputra diganti oleh pangeran menjadi Wangsa Taruna. Raden Surya Saputra tidak berkata sepatah kata pun, hanya terlihat berlinang air mata. Sang kakak menghiburnya, "Jangan seperti anak kecil, jangan susah hatimu. Orang mengabdi sudah lazim menurut kehendak tuannya. Laksanakan saja. Bahkan kalau diberi nama Niti Kerti, siapa tahu kelak Allah yang Maha Agung membuat engkau dan aku lebih unggul. Yang demikian gampang saja. Sekarang laksanakan saja." Kakak tadi terlihat sakit hati. Aku kira setelah kepulanganku terjadi pertengkaran oleh sebab berganti namamu. Ayo, sekarang madhab ayah untuk melaporkan kalau namamu diganti Wangsa Taruna. Mereka segera berangkat menghadap ayahandanya. Sesampai di hadapan sang ayah, mereka menyembah seraya melaporkan bahwa nama Surya Putra sudah diganti menjadi Wangsa Taruna oleh sang kakak Pangeran Adipati. Sang ayah berkata pelan, "Tidak mengapa, sudah lazim orang mengabdi harus menurut kehendak tuannya. Bagaimanapun engkau diperlakukan, jangan sampai masikul hatimu. Meski engkau kecil, tidak akan terhalang kehendak yang maha tinggi, karena Dia yang menciptakan makhluk. Buruk atau baik, itu kehendak dari Tuhan. Janganlah sakit hatimu, karena memang Dia yang berkuasa di tanah Jawa dan merasa engkau mengabdi. Tak boleh engkau memilih. Durhakan aku kalau engkau punya sakit hati. Serta engkau Sudira, yang bisa engkau mengabdi Tuhan. Jangan karena saudara ipar Tuhan lalu berbuat yang bukan-bukan kepada sesama. Jangan karena engkau dikasihi. Hai Sudiro, engkau yang waspada. Ingat, jangan menyimpang. Karena orang menyimpang durhaka besar. Pertama, durhaka kepada Tuhan. Kedua, durhaka kepada saudara tua. Dan ketiga, durhaka kepada Tuhan." Kedua putra menyembah sambil berlinang air mata. Sang ayah melanjutkan, "Hai Sudiro, melaporlah segera, karena engkau seorang utusan. Jangan sampai engkau berlama-lama." Kedua putra meninggalkan sang ayah. Raden Sudiro segera kembali menghadap pangeran untuk melaporkan
bahwa semua perintah telah dilaksanakan. Pangeran terlihat tersenyum puas. Ganti yang diceritakan. Bala tentara yang sedang menyerang Gentong di bawah pimpinan Adipati Madura. Kedatangan utusan yang membawa surat dari sang raja. Utusan sudah ditemui di malam hari dan surat sudah diterima. Pangeran Adipati Madura segera memberi perintah kepada seorang mantri bernama Rangga Malangjiwa yang ditunjuk melaksanakan tugas diutus ke Pasuruan. Sementara itu, para bala tentara sudah dikumpulkan Adipati Surabaya yang duluan datang, dan semua segera berkumpul. Semua diberitahu bahwa barisan dibubarkan untuk kembali ke Kartasura karena sudah hampir sewindu mereka berperang. Di lain tempat, utusan Adipati Madura, Ki Malangjiwa, sudah sampai di Pasuruan melalui jalur belakang dan bertemu dengan Raden Untung Suropati. Barisan bala tentara Adipati Sampang dan Adipati Surabaya serta tentara dari pesisir utara sudah mulai berangkat ke Kartasura. Ki Malangjiwa sudah kembali bergabung dengan barisan Madura, terus berjalan sampai di Semanggi, dan setelah istirahat sebentar terus melaju ke Kartasura. Yang dituju adalah kediaman Pati Sindirejo untuk berhenti sebentar mempersiapkan diri ke istana. Gandek dari istana datang untuk menyambut. Kedua Adipati dan Pati Sindirejo segera dibawa ke istana untuk menghadap baginda raja. Sang raja sangat suka hati. Sang raja berkata, "Sudah sangat rindu hatiku kepada kalian karena sudah sewindu tidak bertemu." Diceritakan, Pangeran Adipati Anom sudah kehendak Tuhan dalam berjodoh selalu berselisih dengan sang putri. Selalu saja kehendaknya tak satu kata dengan sang putri. Tersudut pangeran oleh sang putri karena mempunyai dua selir yang sangat cantik dan selalu dipuji-puji. Malah menjadi lupa dengan sang putri dan lebih sering bersama dua selir dari Onje, anak dari Pakujaya, seorang abdinya. Raden Ayu Lembah karena merasa tersisihkan, kemudian pulang ke Kapugeran, istilahnya Purik. Sementara sang adik Raden Surya Kusuma masih tinggal di Kadipaten. Sedikit melihat cerita lama, ketika sang raja menaklukkan Giripura, beliau mengambil putra Pangeran Giri yang perempuan untuk diambil istri. Diceritakan, sekarang Raden Ayu Giri sudah 3 bulan tidak mau melayani sang raja. Katanya, kalau dipanggil sang raja, katakan kepada sang raja kalau saya tidak mau. Sudah bosan menjadi istri raja. Apa yang dikatakan tadi sudah dilaporkan kepada raja, dan sang raja turun sendiri ke tempat Raden Ayu Giri. Raden Ayu Giri menyembah kepada raja. Sang raja berkata, "Wahai Dinda, apakah benar engkau sudah bosan menjadi istriku?" Raden Ayu Giri menjawab, "Benar, sungguh sudah bosan mempunyai suami paduka." Sang raja bertanya, "Apakah engkau ingin menikah dengan yang lain?" Sang istri menjawab, "Bila paduka rela, memang ingin menikah dengan yang lain." Sang raja berkata pelan, "Kalau demikian Dindaku, pilihlah para adipati semua di Kartasura, Punggawa dan para pembesar." Putri Giri berkata, "Tidak mau dengan orang sini, orang pesisir saja." Sang raja berkata, "Kalau begitu, engkau berhiaslah, nanti saya carikan suami." Sang putri menyembah. Sang raja pun kemudian kembali. Sesampainya di istana segera manggil Adipati Sampang, Pangeran Cakraningrat. Tak lama kemudian, ia dipanggil datang di hadapan sang raja. Berkata pelan sang raja, "Wahai Dinda, apakah engkau bersedia menikah? Kalau bersedia, aku akan menikahkanmu." Cakraningrat, "Ampun paduka, kalau ada kasih sang raja,
Bagaimana hamba bisa menolak? Sang raja kemudian memanggil Raden Ayugiri yang sudah berias dan segera datang di hadapan sang raja. Sang raja berkata kepada Cangkraningrat, "Ayolah Dinda, engkau pilihlah wanita yang ada di belakangmu ini." Pangeran Adipati Sampang ketika melihat ada wanita cantik yang dirias sudah menduga maksud sang raja. Cangkraningrat menyembah dan berkata, "Baiklah Paduka." Yang berpakaian sutra berkain motif bunga. Sang raja tersenyum berkata pelan, "Ayolah Dinda, segera gotonglah pulang sana." Pangeran Cangkraningrat segera menyingsingkan kain yang terjuntai. Ketika tadi dipanggil, tak mengenakan tutup kepala, hanya membawa selendang saja. Sudah digendong Raden Ayugiri oleh Adipati Sampang. Peralatan upacara juga diberikan berupa pokor emas dan tempat pinangnya. Sementara itu, Kipati Arya Sindureja adalah seorang bijaksana dan sangat tajam perasaannya. Ketika melihat Adipati Sampang dipanggil raja, sudah menduga yang akan terjadi. Segera mempersiapkan tandu dan menyusul menghadap di istana. Ketika sampai di panangkilan, tandu diletakkan dan menyusul masuk sampai ke Sri Manganti. Ketika sampai di pintu, berpapasan dan Adipati Sampang yang baru saja keluar sambil menggendong wanita. Tersenyum Raden Sindureja. Dua pangeran mendapat rezeki nomplok. Keduanya lalu bertolak keluar istana. Sesampai di luar, Raden Sindurejo berkata, "Kembalilah dulu ke pondokan. Adindamu ini saya bawa. Nanti ketemu di Sindurejan." Pangeran Sampang tak menolak. Raden Ayugiri dinaikkan ke tandu dan dibawa ke Sindurejan. Pangeran Sampang sampai di pondokan. Segenap para adipati pesisir diundang berkumpul, lalu dibawa ke Sindurejan. Sesampainya di Kasir Rindujan, sang adipati lalu berembuk untuk melakukan pernikahan. Singkat cerita, keduanya lalu menikah di Kasir Rindujan. Ganti cerita. Ketika sang raja mendengar sang putra menantu, yakni Raden Ayu Lembah, meninggalkan Roma kembali ke Kapugeran, sangat galau hatinya. Sang raja lalu bermaksud mengutus seorang. Ada 3 abdi dalam yang dekat dari Suranatan, Ki Ageng Angga, Ki Eseh Sarawadi, dan ketiganya sangat dipercaya di istana. Mereka diberi sawah masing-masing 2 jung. Ki Angga sudah dipanggil bersama Ki Eseh dan Ki Saraswadi. Sang raja berkata, "Engkau Angga, laksanakan segera. Aku utus ke Kapugeran. Berangkatlah bersama Eseh. Tugasmu ada 2. Yang pertama, tanyakan kabar tentang putraku. Apa yang menjadi sebab bertengkar dan Puri ke sana. Yang kedua, engkau katakan pada Dinda Puger kalau aku meminta pola usaha Kiai Maesa Nular dan Kiai Pleret. Ingat, polanya engkau tunggu sampai jadi. Aku hendak membuat pusaka tiruannya." Angga dan Eseh menyembah keluar. Jalannya tergesa-gesa. Sesampai di Kapugeran, pangeran sedang duduk di luar masjid kecil dekat kolam. Terlihat kaget ketika melihat Ki Ageng Angga datang dan Ki Eseh. Pangeran berkata, "Apakah engkau diutus untuk menyampaikan perintah?" Angga dan Eseh menyembah. "Nah pangeran, hamba diutus ke Kanda Paduka Raja, bertanya, mengapa Raden Ayu ada di sini?" Pangeran berkata, "Angga, aku belum mendengar kabar karena aku belum bertanya." Nak Pangeran Dipati juga belum memberitahu masalah tentang istrinya. Aku juga belum bertemu dengan anakku. Belum tahu berapa lama sudah berada di luar rumah. Sekarang, aku ini engkau Angga. Temuilah dan periksalah sendiri." Ki Angga berkata, "Takut saya Paduka mendahului kehendak Kakanda Paduka.
Apa yang Paduka katakan akan saya laporkan kepada raja. Dan lagi, saya diutus meminta 2 pola pusaka Paduka, karena Kakanda Paduka akan meniru pusaka Maesa Nular dan Kiai Pleret. Pangeran berkata manis, pusaka itu bawalah segera. Tidak harus membuat pola segala. Untuk apa itu? Kiai Maesa Nular dan Kiai Pleret saja kau aturkan. Angga dan saya memohon. Saya takut kalau tidak diizinkan. Perintah Kakanda Raja hanya meminta pola saja. Pangeran Puker berkata, sudah, bawalah itu. Jangan khawatir ya Angga. Tidak apa-apa, bawalah segera. Pangeran masuk ke dalam rumah. Keris dan tombak sudah dibawa keluar. Keris Kiai Maesa Nular dan Kiai Pleret sudah diterima. Yang membawa Kiai Pleret, ya Angga. Kiai Ese membawa keris Maesa Nular. Segera menyembah 2 utusan dan beranjak dari Kapukeran. Tak diceritakan perjalanan mereka. Sementara itu, sang raja setelah keberangkatan Ki Angga dan Ki Ese ke Kadipaten, disuruhlah Ki Sarawadi agar bertanda kepada Pati Soda dengan pesan agar jangan mengaku kalau disuruh. Ki Angga dan Ki Ese sudah sampai di istana, sudah menghadap sang raja. Ketika sang raja melihat Ki Angga dan Ki Ese membawa Kiai Pleret dan Maesa Nular, sangatlah marah sang raja. Terlihat wajahnya memerah, bibir bergetar, dada memerah, seakan-akan hendak menusuk kedua utusan tanpa dosa itu. Berkata keras sang raja, kelewat lancang kalian ini namanya. Berani-beraninya membawa pusaka itu. Aku tidak meminta kedua pusaka, hanya polanya saja. Bawalah kembali segera. Angga dan Ese gemetar ketakutan. Berkata terputus-putus, hidup mati hamba serahkan. Bukan kehendak hamba, hanya karena setianya Adinda Paduka, sehingga kedua pusaka disuruh membawa saja. Sang raja kasihan melihat kedua orang yang ketakutan. Angga dan Ese disuruh kembali dan meminta polanya saja. Angga dan Ese sudah kembali, tak mengira kalau masih diberi hidup. Sesampai di luar, disertai api keparak, berangkat ke Kapukeran. Sesampai di Kapukeran, Ki Angga berkata meminta belas kasih. Duh, pangeran, saya dimurkai oleh Kakanda Raja karena saya lancang membawa 2 pusaka. Kehendak Kakanda Paduka, polanya saja yang diminta. Hampir-hampir saja saya dibunuh. Pangeran Puker tersenyum dalam hati, segera membuat pola. Tak lama pola sudah jadi dan diserahkan kepada Ki Angga, dan keduanya segera kembali. Sesampai di istana, diaturkan kepada raja. Pola diambil dan Ki Angga melaporkan tugas lainnya. Perkara putra Paduka, sang putri sedang berada di Kapukeran. Adik Paduka belum mengetahui beritanya. Sudah lama putra Paduka Pangeran Adipati tidak berkunjung ke Kapukeran, juga belum memberitahu kepada adik Paduka apa yang terjadi. Sang raja ketika mendengar sangatlah galau hatinya. Sementara itu, Ki Sarawadi datang dan mengaturkan sembah lalu melapor. Mohon izin melapor, sebab putra Paduka berselisih dengan suaminya. Bisa disebut karena 3 hati, tak boleh terkena perkataan kasar. Raden Ayu hatinya sensitif, dan putra Paduka Kanjeng Pangeran sedikit gampang marah. Sang raja sangat tersedih oleh karena sang putra tidak rukun dalam berumah tangga dengan putri Kapukeran. Sang raja ketika itu mengumumkan akan membuat danau buatan, letaknya di sebelah barat kota raja, yang mengerjakan orang pesisir serta orang Kartasura. Lamanya pekerjaan tidak diceritakan. Danau buatan sudah jadi, dalam dan luas, dan juga diberi piaran buaya. Tak lama kemudian juga membuat gorong-gorong.
kemudian mengiring rusa dari Mataram, diberi kandang di pinggir danau buatan sebagai tempat untuk bercengkrama. Sang raja kemudian membuat masjid dan pola seperti Masjid Demak. Masjid itu sebagai pengganti masjid lama yang terbakar dan juga hanya kecil, dan karenanya membuat lagi yang besar. Ganti cerita. Raden Arya Sindureja mempunyai seorang putra yang sangat tampan bernama Raden Sukra. Sudah menginjak dewasa dan semakin rupawan, sehingga menjadi idaman para gadis. Wataknya semangat dan ringan tangan, bijaksana menguasai sastra, selalu membuat kepincut para gadis. Walau sesama pria pun akan terpesona melihat ketampanannya yang maju dan cool. Suatu ketika, Raden Sukra disuruh mengiring prajurit saat latihan di alun-alun. Dengan naik kuda di barisan, Raden Sukra terlihat mencolok dan busana yang gemerlap, terlihat sangat gagah dan menonjol di tengah barisan prajurit. Pangeran Adipati Anom yang melihat itu menjadi panas hatinya. Dia bertanya kepada Patisoda, siapa yang menunggang kuda di tengah barisan itu? Patisoda menjawab, Pangeran, itu anak dari Pati Sindureja. Pangeran berkata dengan marah, segera panggillah menghadap. Pangeran Adipati kembali segera dan duduk menanti di pinggir pagar bata. Di Kadipaten sudah berkumpul para abdi, Ki Sutipon, Gagarungsit, Sutama, Konto Belang, Sutakitung, Wirakabluk, Jagat Ngampar, Bajo Barat, Karti Pancal, Cecalutik ada di hadapannya. Raden Sukra ketika itu sudah datang di hadapan Pangeran Adipati, duduk dengan menunduk. Pangeran melihat sangat panas hati. Tak ada dosanya, hanya tampaknya itu membuat Pangeran tidak suka. Para abdi sudah diberi isyarat dan kedipan mata, langsung menubruk badan Sukra. Kerisnya dicabut, Raden Sukra sudah diikat, merintih tanpa dosa. Pangeran berkata keras, diam, jangan berisik. Engkau sewenang-wenang angkuh Sukra, berani menunggang kuda di tengah orang banyak. Raden Sukra dipukuli, dicocok bara. Mata disedeli semut hitam yang dipakai. Menggelepar-gelepar tobat minta ampun. Aduh, hamba tidak salah, jangan dianiaya Tuan. Diceceli semut lagi matanya. Raden Sukra berkalang tanah. Setelah sempat memukul kepalanya, Pangeran Adipati berlalu. Raden Sukra terkapar. Abdinya datang menolong. Sudah digendong Raden Sukra. Kedua matanya terpejam. Darah menetes dari matanya. Sesampai di pasar, orang banyak datang menolong sambil membawa tandu, lalu dibawa ke Kasindurejan. Raden Arya Sindureja melihat, sudah diberitahu tentang yang terjadi. Raden Pati seketika melihat sang putra, lupa akan tuanya. Mata melotot, dada memerah, seperti bunga warawari. Saat marah, mengapa tanpa dosa Pangeran tega menganiaya? Dibujuk dan diperangi para abdi. Raden Sindureja luluh kemarahannya, walau sangat kasihan melihat sang putra, tetapi pasrah. Duh, anakku, ya Tuhan. Ketika itu, setelah diobati 7 hari, sehat kembali seperti sedia kala. Raden Sukra berkata kepada sang ayah, hamba pamit mati. Aku akan mengamuk di Kadipaten nanti malam, memakai tombak dan pedang. Memang, Raden Sukra mempunyai pasukan Bugis 70 orang. Demikian juga dengan ayahandanya, juga mempunyai banyak prajurit Bugis. Raden Sindureja berkata kepada sang anak, duh, anakku, terapkan kesungguhanmu pada Tuan. Merasalah kalau sebagai hamba, sekehendak Tuan laksanakan kalau mampu. Jangan sok meringankan mati, walau mati pun tetap terkena dosa.
sudah menjadi beban kawula, tak boleh memilih mati. Raden Sukra takut kepada ayahandanya, tetapi hatinya menyimpan dendam. Kapan bisa bertemu satu lawan satu dengan pangeran? Akan beradu tombak. Kapan lagi akan beradu keris?